teman-teman di sini. Mungkin hari ini kita jadwalkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang mungkin sangat ingin diketahui oleh teman-teman jawabannya. Mungkin saya persilakan, siapa yang mulai duluan? Pertanyaan mungkin soal kemarin Pak Prabowo yang sempat bilang kalau LSM Indonesia itu banyak didanai dana asing, dan itu tujuan untuk mengadu domba. Gimana dari sekarang ini? Ini yang ditanyakan adalah soal pidato beliau di acara peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin, begitu ya? Iya. Saya juga hadir di tempat itu dan mendengarkan dengan seksama pidato Presiden. Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing, tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan-kepentingan orang yang ada di luar negara kita. Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita, yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan. Banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Dan dalam sejarah kita, ya, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Ya, dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita itu tidak terlepas dari intervensi asing. Jadi ada batasannya. Batasannya adalah organisasi-organisasi tertentu yang memang tampak dengan jelas kemudian selalu mendiskreditkan bangsa kita, mendiskreditkan pemerintah, atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin kita lakukan, atau mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi yang seperti itu. Itu yang dimasukkan oleh Presiden, jadi tidak dipukul rata secara umum. Sama kayak kita bicara premanisme kan. Premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya, baik dia individu, berkelompok maupun berorganisasi. Kira-kira kayak gitu. Kalau 16 mas soal itu mas masih soal NGO asing, masih soal pihak asing yang mengintervensi NGO itu, tapi kan kita tahu selama ini NGO itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang berperan mengawal demokrasi gitu. Apakah tidak khawatir pihak istana dengan pernyataan kemarin itu akan berakibat pada pelemahan pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya demokrasi dan jalannya negara gitu? Sekarang merasa dilemahkan nggak? Teman-teman tetap bisa bersuara kan? Para teman-teman yang memang punya kepedulian terhadap kemajuan bangsa tetap bisa bersuara kok. Teman-teman yang mau menulis dengan kritis tetap bisa kok. Teman-teman teman-teman wartawan yang ada program pemerintah yang ada masalah tetap tulis nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Bapak Prabowo, Bapak Presiden itu menekankan soal persatuan, kedaulatan, ya. Ini yang kita perlukan untuk mencapai Indonesia Emas. Tidak ada negara
yang bisa mencapai era keemasan, era kemajuan, melompat jadi negara maju kalau elit-elitnya bertengkar, kalau masyarakatnya tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang beliau sedang bicara soal persatuan. Persatuan itu bukan berarti nggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh. Tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi atas nama organisasi, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi internasional, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi yang selama ini punya kaitan dengan lembaga-lembaga yang di luar. Nah, ini yang beliau tekankan. Jadi soal kebebasan bicara hari ini kita semua bebas berbicara kok. Media sosial nggak ada yang di-ban, nggak ada yang direstriksi macam-macam. Semua orang, baik dia paham nggak paham, hari ini juga masih bebas berbicara. Jadi kontrol publik justru bukan lagi kuat. Kontrol publik hari ini luar biasa kuat terhadap pemerintah. Jadi bangun pagi aja orang udah bisa komentar kok. Dia belum baca kebijakannya secara utuh pun sekarang udah bisa komentar kok gitu. Dia belum memahami ada apa sebenarnya ini, dia udah bisa komentar kok gitu. Jadi jangan khawatir soal kontrol publik tadi. Pertanyaan kedua, siapa yang mewakili lagi, siapa? Kenapa soal COVID-19 coba? Kan COVID-19 kan ada lagi nih Mas 7 kasus ditemukan COVID. Nah, kemarin juga ternyata sudah mengeluarkan edaran peningkatan pengawasan kewaspadaan terhadap COVID. Kalau dari pemerintah sendiri, apa akan meningkatkan pengawasan atau bagaimana Mas? Ya, sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya, ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu, tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023, misalnya kembali membiasakan mencuci tangan, ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu, kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Dan membiasakan diri lagi kalau ada gejala-gejala gak enak badan, pusing, flu, sakit tenggorokan, periksakan diri ke dokter supaya nanti kita bisa deteksi bagaimana penyebarannya yang ada di negara kita. Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai waspada. Walaupun hari ini kita ngelihat semua masih berjalan baik, kita masih berjalan normal, ini lebih kepada meningkatkan kepedulian kita lagi soal membiasakan kembali hidup sehat, cuci tangan, ya, kemudian hidup bersih, hidup sehat, berolahraga, pola makan sehat. Kalau badan gak enak, pakai masker, kurangi interaksi dengan orang kalau badannya lagi gak enak, atau kalau betul-betul gak enak, periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter supaya bisa diketahui lebih lanjut. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, ya, ini bukan buat menakut-nakuti, tapi harus waspada wajib, ya, karena kita sudah pernah melewati pengalaman seperti ini, maka waspada itu wajib. Gitu. Ya. Isu reshuffle itu apa itu? Ini sudah agak. Kayaknya isu ini hangat terus ya, isu ini hangat terus. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi
tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu, kira-kira begitu. Bang, izin Pak, terkait dengan IMF Bang, kan ini sudah diproyeksikan angka pengangguran naik sekitar 5% ya Bang. Terus tanggapan dari istana seperti apa? Dan ini kan juga belakangan masih banyak badai PHK ya Bang. Sebetulnya realisasi pemerintah yang memiliki visi 19 juta tenaga lapangan kerja ke depannya seperti apa sih Bang? Sejauh ini update-nya? Ya, analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang penting, sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat, saya cek sebentar ya, apakah saya punya data. Mungkin ada sedikit data yang bisa disampaikan. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini, sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran, orang-orang benar-benar nganggur ini, itu turun. Angka pekerja penuh waktu, kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1%. Ini kan kita bicara data ya, biar kita dapat gambaran yang lebih utuh. Yang setengah pengangguran itu juga turun dari 8,5 menjadi 8%. Jadi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak. Memang pengangguran absolut nih, pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja. Jumlah saya tiba-tiba dari anak sekolah, selesai sekolah jadi angkatan kerja baru kan, belum dapat kerja. Jadi itu yang disebut dengan pengangguran absolut, jumlahnya bertambah 83.000 karena ada usia-usia yang masuk ke dalam usia kerja. Jadi sejauh ini indikator-indikator yang seperti ini kita masih cukup baik dan masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Dan ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin juga sudah diumumkan stimulus sehingga nanti perekonomian bisa jauh lebih bergerak lagi sehingga ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Ingat, pembangunan, kemajuan ekonomi negara kita juga harus ditaruh dalam konteks ekonomi global. Ya kan? Ada konflik, ada perang. Kemarin perang itu agak-agak mendekat ke kita. Pasti terganggu supply chain dunia. Ada perang tarif. Pasti terganggu tuh perdagangan dunia. Itu juga punya impact terhadap bangsa kita. Tapi di tengah-tengah istilah yang disebutkan orang sering itu ketidakpastian global jadi kata-kata mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik. Kita masih tumbuh hampir 5%. Sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan masih minus. Jadi kita punya amunisi lebih dari cukup untuk tetap optimis ya.
belum bisa puas kita tentu, tapi kita punya amunisi yang lebih dari cukup untuk tetap optimis sebagai sebuah bangsa. Kira-kira kayak gitu. Oke, silakan. Ini kan kemarin stimulus ada 5 dan salah satunya itu nggak diumumin ya Bang, apa namanya diskon tarif listrik gitu. Ini kan sebelumnya udah diumumkan sama Menko Erlangga, tapi kayaknya dari Menteri SDM tidak ada apa namanya pembahasan soal itu gitu katanya. Ini apakah ada perbedaan antara dua kementerian soal hal ini gitu loh? Ini lebih baik nanti dikonfirmasi ke kedua kementerian yang bersangkutan. Tapi kami ingin sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa kemarin itu keputusan pemerintah. Ya, ada banyak menteri kemarin itu habis rapat terbatas dengan presiden itu keputusan pemerintah. Pemerintah bukan mengeluarkan satu stimulus, tapi mengeluarkan 5 stimulus. Jadi bukan satu yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin stimulusnya, tapi 5. 5 stimulus ini diharapkan penyebarannya bisa lebih merata. Peningkatan daya dongkrak, peningkatan daya belinya diharapkan bisa jauh lebih luas. Dan perputaran ekonominya diharapkan jauh lebih terasa. Misalnya soal, ini kan kita masuk musim liburan, anak sekolah. Pemerintah mengeluarkan stimulus diskon, angkutan udara, angkutan laut, kereta api, ya kan? Itu diharapkan bisa menjangkau 10 juta orang diskon-diskon ini. Kalau orang berpergian dengan menggunakan dan memanfaatkan diskon ini, kan perekonomian akan bergerak. Tempat wisata bergerak, jual beli terjadi, ya kan? Jasa-jasa juga ada kliennya, hotel ada kliennya. Ini 10 juta orang bisa diharapkan memanfaatkan stimulus ini. Ada bantuan subsidi upah 300.000 per bulan selama 2 bulan. Ini mungkin 17,3 juta orang plus 565.000 guru-guru honorer. Ini daya beli naik nih sebesar 300.000, ya kan? Per bulan orang bisa daya belinya kan. Jadi konsumsi bisa terdorong. Ada tambahan penebalan kartu sembako 200.000 orang per keluarga, 200.000 rupiah per keluarga, plus bantuan beras 10 kg. Diharapkan ini juga membantu daya beli nih, 200.000 per rumah tangga, ada daya beli segini, ya, dia kemudian konsumsinya meningkat selama 2 bulan ke depan, perputaran ekonomi juga besar. Jadi 5 stimulus ini dirancang oleh pemerintah untuk hasilnya lebih baik, untuk mendongkrak perekonomian kita. Dan total stimulus yang diberikan oleh pemerintah kan nggak main-main jumlahnya. Totalnya sejumlah 24,4 triliun. Ini akan beredar di masyarakat dan akan jadi daya beli nih. Jadi ekonomi juga akan berputar nih. Orang yang dagang akan ada pembeli. Orang yang punya jasa akan punya klien. Ya, orang yang punya tempat wisata akan ada pengunjung. Ya. Pengelola transportasi akan punya penumpang. Orang yang ingin liburan terbantu kenapa? Tiketnya diskon. Jadi ada perputaran ekonomi. Jadi pemerintah lebih berhitung bahwa secara teknis yang paling mungkin dalam 2 bulan ke depan, termasuk soal data dan persiapan teknisnya 5 paket stimulus ini. Dan ingat, bukan 1 loh yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi 5. Kira-kira begitu. Satu lagi siapa? Bang, forum purnawirawan prajurit TNI, Bang. Besar siapa ya? Enggak. Pasan di MK Bang, ada forum purnawirawan prajurit TNI, Bang. Coba. Jadi di MK ada yang menggugat soal rangkap jabatan wakil menteri. Itu penggugat bilang ada sekitar 20 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris. Nah ini menurut mereka itu melanggar pertimbangan putusan MK nomor 80 tahun 2019. Yaitu isinya menteri dan wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Nah ini juga ada potensi untuk konflik kepentingan. Bagaimana Pak Hasan menanggapi itu? Nah yang kedua Pak Hasan, waktu Hari Pancasila kemarin kami dapat info bahwa Ibu Megawati itu tidak melirik dan tidak mengajak ngobrol Wapres Gibran. Nah itu dari Bapak bagaimana sebenarnya interaksi di antara mereka? Saya coba jawab pertanyaan nomor 1 aja. Nomor 2 lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini ya. Yang jelas sampai hari ini di putusan MK nomor 80 tahun 2019 tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan
ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silahkan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang. Menteri Sekretaris Negara nggak boleh memang. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan. Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi. Ya, thank you. Sudah cukup? Cukup. Makasih banyak ya. Ya. Pak Jokowi Sudah. sama Mas